Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Amanullah, NIM 530 2019 0073 kelas YTA di mata kuliah Al-Quran. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang tafsir surah Al-Fatihah, yang mana surah ini terdiri dari 7 ayat. Ada juga yang bilang surah ini terdiri dari 6 ayat. Hal itu disebabkan karena ada perbedaan pandangan, di mana ayat pertama itu ada yang mengatakan bahwa ayat pertamanya adalah Bismillah, kalimat basmalah, dan ada juga yang mengatakan bahwa ayat pertamanya itu kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi kita tidak akan membahas ke situ. Kita akan lebih fokus membahas tentang apa sih penafsiran surah Al-Fatihah itu sendiri. Oke, sebelumnya video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas buat saya pada mata kuliah Al-Quran yang diampu oleh Ibu Neni Mutiantul Awaliyah. Dan ya mungkin segitu aja untuk bukannya. Mari kita lanjut ke pembahasan. Oke, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu ayatnya, surahnya, isi surahnya seperti apa. Habis itu nanti akan saya coba tafsirkan berdasarkan sumber-sumber yang pernah saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan penafsiran dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah sendiri kalau kita perhatikan itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu berisikan puji-pujian, bagian kedua itu berisikan harapan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bagian pertama ini terdiri dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat. Lalu bagian kedua itu terdiri dari ayat ke-5, 6 dan 7. Dan di ayat pertama di surah Al-Fatihah, yaitu basmalah, sebagaimana yang saya jelaskan di awal, ada dua pandangan, di mana ada yang mengatakan bahwa basmalah ini sebagai ayat pertama. Ada juga yang mengatakan bahwa basmalah ini bukan ayat pertama. Ayat pertamanya adalah di kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan hal ini dijelaskan juga oleh Ibnu Abbas bahwa basmalah sendiri itu fungsinya adalah memisahkan akhir surah dengan awal surah. Maka dari itu ada yang beranggapan bahwa basmalah ini bukanlah bagian dari ayat pertama. Lalu kita masuk ke ayat berikutnya, yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalimat ini sudah sangat menegaskan, sudah sangatlah jelas menjelaskan bahwa ya yang boleh kita puji itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak dan bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di kalimat berikutnya berisikan pujian, yang mana berisikan Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim sendiri sebagaimana yang kita tahu itu adalah salah satu dari nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya ayat 1, 2, 3, 4, ya sekali lagi saya tegaskan bahwa ini berisikan pujian-pujian. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, kata maliki dan ayyaumiddin. Maliki sendiri itu ada berbagai pandangan. Pandangan pertama itu menjelaskan bahwa kata maliki ini berarti sebagai raja, Malik. Ada juga yang mengatakan bahwa
Malik ini adalah penguasa. Akan tetapi ya pada akhirnya ya Malik ini sendiri kalau kita definisikan secara bahasa ya raja atau penguasa, kurang lebih seperti itu. Yaumiddin. Yaumiddin juga memiliki beberapa penafsiran. Yaumiddin ini ada yang mengatakan bahwa Yaumiddin itu adalah hari pembalasan. Ada juga yang mengatakan Yaumiddin sebagai hari kebangkitan. Ada juga Yaumiddin ini sebagai hari perhitungan atau yaumul hisab. Dan ada juga yang menafsirkan kalau Yaumiddin ya Yaumiddin itu sendiri ya hari kebangkitan atau lain sebagainya. Dan kita masuk ke kalimat berikutnya. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah satu penegasan di mana kita sebagai makhluk bukanlah siapa-siapa. Kita sebagai makhluk ini membutuhkan pertolongan. Maka dari itu kita hanyalah diperbolehkan, diharuskan menyembah kepada sumber dari segala pertolongan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kalimat ihdinas siratal mustaqim ini adalah salah satu dari ayat-ayat yang berisi pengharapan, di mana kita sebagai hamba ini mengharapkan agar kita ini tidak tersesat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ada yang mengatakan bahwa jalan yang lurus yang dimaksud adalah agama Islam yang sebenar-benarnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang engkau berikan nikmat dan bukan jalan yang engkau ghairil maghdub, engkau murkai, dan jalan yang sesat yang engkau sesatkan. Oke, ayat ini berisikan tentang penjelasan di mana ayat sebelumnya ini menegaskan bahwa ya berikanlah kami jalan yang lurus, yaitu di kalimat berikutnya, di ayat berikutnya, yaitu jalan yang engkau berikan nikmat, dan bukanlah jalan yang engkau murkai, dan juga jalan yang engkau bukan jalan yang sesat juga, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Maka dari itu ada juga yang mengatakan bahwa kata maghdub dan dalin ini sendiri itu didefinisikan dengan maghdub dengan orang-orang Yahudi, dan ad-dalin itu orang-orang Nasrani. Mengapa demikian? Kalau kita flashback ke belakang, mengapa orang-orang Yahudi itu dimurkai? Jawabannya adalah karena mereka membunuh, sering sekali, bahkan banyak sekali membunuh para nabi. Lalu yang kedua, ad-dalin, tersesat, orang-orang yang tersesat. Mengapa orang-orang Nasrani dikatakan tersesat? Sebagaimana yang kita tahu, Nasrani sendiri memiliki faham atau teologi di mana Tuhan itu bukan tiga tapi satu, ya konsep Trinitas. Dan itu dalam Islam sendiri itu nilainya sesat, ya nilainya sesat. Dan mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.